Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perasaan saya bahagia sekali melihat 260 sekian saya kira Bapak, Ibu, saudara-saudari bersama dengan umat sekalian yang menyediakan diri menjadi pengurus rukun periode 2026 sampai 2029. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Sebelum saya membaca bacaan kitab suci untuk hari Minggu ini, lalu saya dengan seksi liturgi menentukan jadwal hari ini untuk pelantikan pengurus rukun. Nah, setelah saya baca bacaan kitab suci yang kita dengar tadi, lalu ternyata luar biasa pekerjaan Tuhan. Bacaan hari Minggu ini sangat tepat dengan adanya pelantikan pengurus-pengurus rukun hari ini. Ya. Tadi dalam bagian pembukaan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana yang bisa direnungkan. Apakah yang kita cari? Ya. Apa yang kita cari dalam hidup di dunia ini? Pasti banyak jawaban yang muncul. Ya. Mungkin ada yang menjawab, kita mencari kesenangan, kita mencari kedamaian, kita mencari kebahagiaan, dan seterusnya. Tetapi selain itu, apakah pernah kita berpikir tentang harta yang tidak pernah habis? Yang kita sebut, yang kita dengar dalam bacaan tadi, harta sejati di dalam Tuhan. Harta sejati. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya mau bercerita sedikit tentang hal ini. Siapa gubernur yang lagi viral ya di Indonesia sekarang? Ya, Ibu Shirley Laos ya, atau Shirley Chowanda ya. Saya selalu bangga kalau lihat dia. Mengapa bangga? Dia seorang Katolik yang setia berdoa dan juga dengan gembira, dengan senang hati melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai gubernur. Awalnya dia tidak punya cita-cita jadi gubernur. Tetapi kemudian diminta oleh masyarakatnya, lalu mencalonkan diri, kemudian diangkat jadi gubernur. Dan sangat dicintai oleh masyarakatnya. Mengapa? Justru karena dia melaksanakan perutusannya itu, tugas dan tanggung jawabnya itu keluar dari hatinya. Tidak hanya dari pikirannya. Ya. Makanya kalau banyak yang diberi tanggung jawab di dalam hidup bernegara, kalau hanya sebatas pikiran ke atas, lalu mungkin itu yang ada sila omon-omon saja. Tetapi kalau keluar dari lubuk hati yang dalam, di mana ada iman tumbuh, maka disitulah kemudian nyambung antara apa yang dikatakan, apa yang dilaksanakan oleh sang pemimpin itu, kemudian melekat, memberi jawaban kepada masyarakat, memberi kegembiraan kepada mereka. Dan sejauh saya perhatikan, itulah yang dibuat oleh sang gubernur, seorang perempuan yang beragama Katolik ini. Bapak, Ibu, bangga jadi Katolik? Alhamdulillah. Kita bangga menjadi Katolik. Tetapi kebanggaan seorang Katolik, saya sampaikan juga dalam pembaptisan kemarin pagi di sini, ada 17, harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga identitas itu sebagai orang Katolik di dalam kehidupan kita.
Kita semua adalah orang Katolik. Identitas sebagai orang Katolik tidak boleh kabur, tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Walaupun berbagai kesulitan, walaupun berbagai kemajuan-kemajuan dunia ini. Dan itu ditunjukkan juga oleh Ibu Shirley. Setia berdoa. Pada saat-saat tertentu mungkin dalam kesulitan atau apa, membuat tanda salib, mungkin berdoa syafaat sejenak. Pada saat dia kunjungan, seharusnya dia tidak mampir karena harus sampai ke sana. Tetapi karena banyak rakyat di jalan, dia turun sejenak untuk menyapa. Itulah keluar dari hati yang baik. Nah, kita kembali kepada bacaan. Dalam bacaan pertama tadi, Raja Salomo yang muda itu tidak menginginkan keuntungan-keuntungan pribadi di dalam tugasnya. Ia mohon mampu memberikan petunjuk yang baik bagi yang lain, agar sampai pada kebahagiaan, supaya yang lain itu sampai kepada kebahagiaan. Salomo meminta kebijaksanaan. Dan kalau kita lihat di sana, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo yang meminta kebijaksanaan itu betul-betul merupakan pelayanan bagi umatnya. Karena itu pelayanan dari dalam hati, maka membawa rasa damai, gembira bagi umatnya. Walaupun masih ada kesulitan di sana sini, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan dari berbagai tekanan, tetapi ada kebahagiaan karena menyentuh hati mereka yang paling dalam. Dan memang Salomo yang meminta itu, ia mendapat kebijaksanaan itu karena mau mendengarkan sabda Allah. Nah, ini kuncinya. Salomo mendapatkan itu karena Salomo mau mendengarkan sabda Allah. Nah, dengan sabda Allah yang setia didengarkan, maka ia mempunyai kemampuan untuk menimbang perkara, untuk memahami hukum-hukum yang ada, untuk melihat persoalan-persoalan dengan jernih di dalam kasih ilahi, sehingga ia menerapkan kebijaksanaan yang baik untuk masyarakat, untuk kerajaannya. Hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa karya keselamatan itu adalah karya kasih. Karya kasih berarti karya seperti yang telah dikerjakan oleh Salomo dalam bacaan pertama tadi, untuk kebahagiaan orang-orang lain, mereka yang dilayani. Hal ini juga menjadi bagian dari pendidikan kita sebagai orang-orang beriman. Mengapa saya sebut pendidikan? Karena banyak kesempatan di mana kita dilatih, di mana kita dibentuk, di mana kita diajar di dalam gereja, di dalam iman, supaya kita bisa hidup dan kemudian melaksanakan perutusan itu di dalam karya kasih. Ya. Sama dengan pendidikan misalnya para suster, biarawan, biarawati, kami para imam. Hal ini dilatih ya, supaya kita sungguh-sungguh memberikan pengajaran, pemahaman yang keluar dari hati. Dan memang dalam perjalanan, kalau ada seorang imam atau seorang biarawan biarawati yang hanya keluar dari kepalanya, lama-lama dia keluar. Karena tidak keluar dari hati. Itu harus keluar dari hati, di mana ada kasih Allah hadir di dalam. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, Allah tidak lepas tangan bila Ia mengutus kita. Allah tidak lepas tangan dengan mengutus Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian mengambil bagian dalam kepengurusan rukun. Allah mempertimbangkan, Allah mempersiapkan,
dan juga Allah memperhitungkan segalanya di dalam diri kita yang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya. Dan jangan lupa bahwa Allah juga memberi kita kemerdekaan. Kemerdekaan karena apa? Allah memberi kemampuan kepada kita untuk merumuskan jawaban kita sebaik mungkin kepada Allah. Pertama-tama, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, waktu dipilih di rukun menjadi ketua rukun atau sekretaris atau bendahara atau seksi ini, jangan pikir itu bahwa itu suara rukun saja, tetapi di sana Allah memanggil, Allah menyapa kita, Allah mau supaya kita dekat dengan Dia, membantu Allah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Kita tidak ditakdirkan, ini kemerdekaan tadi, kita tidak ditakdirkan, melainkan dipanggil di dalam kasih. Itu berarti kalau kita dipanggil di dalam kasih, maka kita berbahagia di dalam perutusan ini. Tetapi kalau kita merasa aduh ini beratnya minta ampun, kenapa ini? Itu berarti kita sampai pada aduh, apa boleh buat saya ditakdirkan jadi ketua rukun, jadi beban. Bukan, kita dipanggil dalam kasih, maka walaupun kesulitan, walaupun berat, laksanakan di dalam kasih, maka di sana ada kegembiraan. Ya, di sana ada kegembiraan. Dalam bacaan Injil tadi, di sana mau ditegaskan, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kerajaan Allah perlu diperjuangkan secara utuh dan menyeluruh. Itu kerajaan Allah, secara utuh dan menyeluruh. Ya. Oleh karena itu, yang harus kita kerjakan adalah mari kita berusaha untuk berjuang secara utuh dan menyeluruh tadi. Karena itu, kasih Allah yang menyertai kita, kasih Allah yang kita bagi dalam perutusan kita, karena kita dipanggil dalam kasih itu, yang penting kita kerjakan dengan baik di dalam kasih Allah, maka penilaian akhir dari perutusan kita, dari pelayanan kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita akan dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang akan menentukan kita mau duduk di dalam kerajaan surga atau mau duduk di dalam neraka api di mana ada kertak dan gigi. Saya kira kita semua mau duduk di dalam kerajaan surga. Semua mau? Ya, oke. Jangan dulu sekarang, kita mau terus bekerja. Baru mau mulai jadi pengurus rukun sudah mau selesai, jangan. Kita selesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh umat, warga-warga dalam rukun, kita berdoa semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menyediakan diri untuk menjadi pengurus-pengurus rukun, bekerja di dalam rukun, diberi kekuatan oleh Roh Tuhan dan mereka senantiasa dalam kasih ilahi melaksanakan perutusan mereka dengan baik untuk kemajuan rukun, kemajuan paroki, dan kemajuan umat Allah. Semoga demikian. Amin.